Provinsi Kalimantan Barat. Mahasiswa PPG PAI Daljak Angkatan 2 tahun 2021 LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, Sabtu 27 November 2021 akan mengambil video pembelajaran uji kinerja dengan materi pernikahan dalam Islam. Kepada dosen penguji yang terhormat, diharapkan kritik dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sarapan belum? Sudah ya, sudah sarapan ya. Jadi harus sarapan terlebih dulu biar belajarnya lebih semangat lagi. Bagaimana hari ini? Saya belajar? Belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita awal dengan membaca doa. Ibu minta kepada Kevin ya, pimpin doa. Silakan Kevin. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak semuanya, silakan buka Al-Quran kalian. Bagi yang bawa Al-Quran, ada yang tidak bawa Al-Quran ya? Ya, apa nanti giliran saja. Nah, silakan buka Quran surah An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat 1. Ya, silakan ibu minta kepada kita terlebih dahulu untuk membacakan Quran surah An-Nisa ayat 1. Suaranya agak jelaskan sedikit ya. Selanjutnya kajian karat katakan surat An-Nisa ayat 1 ya. Saya takut Al-Qurannya awal. Ya, giliran
sama Bima ya. Quran surah An-Nisa. Suaranya agak dari sedikit ya, Kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attabu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran Selanjutnya, Kevin. Suaranya agak ini ditekan sedikit ya. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran Inna Allaha kana alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ya, jadi kalau nanti diperhatikan ya bacaannya, maksudnya, tajuknya ya belajar lagi karena ibu perhatikan dan ibu ini ya mendengar dari bacaan kalian itu masih banyak yang dulu ya, baik itu maksudnya maupun tajuknya. Baiklah anak semuanya, siapa tidak hadir hari ini? Ada semua. Semuanya, alhamdulillah hadir semua. Nah, anak semuanya, kalian pernah menghadiri acara pernikahan? Pernah ya? Ya, semuanya pernah menghadiri acara pernikahan. Nah, apa yang kalian temukan baik sebelum proses maupun saat proses pernikahan? Ya, Rika. Sebelumnya harus mendapat KUA, Apa? ada calon pengantin, Ya. sama akad nikah. Ya, sebelum
juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Haji Mukidi. Mau nikah sama bapaknya? Sorry Pak, efek terlalu bersemangat. Beritahu lagi ya, saudara Ujo bin Haji Paimin, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Bunga binti Haji Mukidi dengan mas kawin separakan alat bola dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bunga binti Haji Mukidi dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Belum malu-maluin bapak aja. Seperangkat alat sekolah bukan seperangkat alat sekolah. Ya mau bilang itu udah tidak sempat. Bilang lagi-lagi ya, saudara Ujo bin Haji Paimin, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Bunga binti Haji Mukidi dengan mas kawin separakan alat bola dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Bunga binti Haji Mukidi dengan mas kawin separakan alat bola dan uang 2 juta rupiah dibayar pajak. Lu salah mulu, pikir-pikir, mengkoperkan. Saudara Paimin Haji Paiman, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Bunga binti Haji Mukidi dengan mas kawin separakat alat sholat dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Bunga binti Haji Mukidi dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Lah, kok jadi bapak yang nikah? Enggak, yang ini buat bapak aja, tak bapak ganti. Nah, baiklah anak semuanya, kalian sudah menonton dan mengamati video yang cukup besar ya. Nah, tentunya kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti apa? Ya, Materi tentang pernikahan. ya tentang pernikahan ya. Nah, di dalam video yang akan ibu putar ada satu kegiatan yang mereka lakukan. Oh ya, baiklah. Akad pernikahan itu. Ya, akad pernikahan bagus ya. Semuanya, dengan anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pernikahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diminta kepada Bima untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning serta dapat 3.1 mengklasifikasikan hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. 3.2 membedakan jenis-jenis pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. 3.3 menunjukkan dalil-dalil tentang pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan tepat. 4.1 mendemonstrasikan dalil tentang pernikahan sesuai syariat Islam dengan tepat. Iya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baiklah anak-anak semuanya. Hari ini kita akan diskusi kelompok yang bentuk ini dulu informasi. Kita bentuk formasi letter U ya. Nanti silakan di sini 3 siswa dan di belakang sana 2 ya. Nah, silakan untuk mengatur mejanya ya. Nah, meja yang di tengah ini bisa digeser ke belakang ya, Sardian sama Bima. Nanti mejanya saling berhadapan ya. Nah, silakan Bima langsung mengatur mejanya. Aldi juga kita belakang. Ya, silakan. Kelompok 3, Netra, Kevin, sama Sardian kawannya. Ibu akan bagikan ini ada artikel sama Rosana ya. Kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 2 ini ada 3 mau diskusinya. Silakan didiskusikan. Kelompok 3. Nah, jadi anak-anak semuanya, tugas kalian, silakan kalian diskusikan artikel atau wacana yang kalian dapatkan. Nah, jadi berdiskusi dengan kawan satu kelompok. Jadi silakan buat satu kesimpulan ya dari materi yang kalian dapatkan ya. Ibu persilakan.
Silakan kalian manfaatkan sumber belajar ya. Silakan manfaatkan ininya, tabelnya. Ini silakan. Nah, silakan kalian manfaatkan sumber belajar, baik itu buku maupun tabletnya ya. Di situ sudah terhubung dengan internet sekolah ya. Jadi kalian bisa langsung cari informasi terkait materi yang kalian diskusikan. Gimana anak semuanya? Diskusinya sudah selesai belum? Sudah ya, oke, sudah selesai. Baiklah, kalau sudah selesai kita lanjutkan sesi presentasi ya. Bentuknya kelompok 2 ya. Ya silakan. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, adapun kesimpulan dari kelompok kami dalam artikel pertama lebih menekankan pada pembahasan tentang monogami. Menurut Maman, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam jelas menekankan pentingnya arti suatu keluarga. Maman mengatakan nilai terpenting suatu keluarga ialah kasih sayang. Oleh sebab itu, jangan dirusak dengan poligami. Maman mengatakan monogami atau hanya memiliki satu pasangan dalam pernikahan lebih baik. Selanjutnya, pokok utama yang dibahas pada artikel 2 adalah poligami. Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Menurut ajaran Islam, laki-laki boleh menikah dengan wanita sebanyak 4 orang. Untuk melakukan praktik poligami tidak sekedar hanya mampu dalam hal pemenuhan materi saja, namun harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Praktik poligami menjadi pro dan kontra dalam masyarakat, terutama di kalangan kaum wanita, sebagaimana wacana pelegalan poligami di Provinsi Aceh. Pembahasan terakhir pada artikel ketiga membahas tentang polyandry, yakni perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari seorang. Dalam agama Islam, praktik polyandry hukumnya haram, namun di beberapa negara praktik polyandry masih ada, khususnya masyarakat Tibe di daerah Cina. Baiklah, jika ada materi yang kurang, jika ingin ada yang bertanya, kami persilahkan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa Nabi melakukan poligami? Mengapa ajaran agama Islam membatasi poligami hanya 4 istri, sedangkan pada zaman Nabi lebih dari 4 istri? Dan mengapa monogami merupakan pernikahan yang lebih utama?
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, mengapa Nabi melakukan poligami? Jawabannya, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah berpoligami bukan karena pemenuhan nafsu, tetapi ada alasannya. Yaitu, adapun alasan Nabi melakukan poligami pada zaman Rasulullah, begitu banyak para sahabat yang gugur di medan tempat yatim dan wanita yang menjadi janda. Oleh sebab itu, pada zaman Nabi, amalan yang paling utama adalah merawat anak yatim. Karena pada zaman Nabi, anak-anak dalam satu keluarga itu banyak, maka Nabi dan sahabat tidak dapat memperhatikan secara keseluruhan. Maka salah satu caranya adalah dengan menikahi ibunya. Selain itu, untuk menjaga harkat dan martabat ibunya yang seorang janda. Selanjutnya, alasan berpoligami pada zaman Nabi adalah untuk perluasan dakwah atau politik. Dan jawaban yang kedua dari kelompok 1, mengapa ajaran agama Islam membatasi poligami hanya 4 istri, sedangkan pada zaman Nabi boleh lebih dari 4 istri? Jawabannya, pertama, tentunya itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kedua, perlu kita ketahui bahwa zaman Nabi dan zaman kita sekarang ini berbeda. Kondisi kehidupan masyarakatnya pada zaman sekarang jauh lebih kondusif daripada zaman Nabi. Pada saat tidak ada peperangan, dapat dikatakan bahwa kehidupan dan pendidikan pada zaman sekarang sudah terjamin. Yang kedua, jika melakukan poligami dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, seperti yang kita ketahui dari media sosial dan lainnya. Beberapa kasus poligami berakhir dengan perceraian. Pastinya akan banyak dampak yang terjadi, antara lain anak yang akan menjadi korban. Oleh sebab itu, maka pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan monogami. Jawaban kami ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalian dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi dari kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa untuk melakukan praktik poligami tidak hanya sekedar mampu dalam hal memenuhi materi saja, namun harus mempertimbangkan aspek yang lainnya. Aspek lain seperti apa yang harus dipertimbangkan? Pertanyaan kedua, mengapa Islam melarang poligami? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun aspek-aspek yang harus dipertimbangkan antara lain adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak. 2. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. 3. Niatkan untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Yang kedua, karena ditakutkan munculnya masalah dalam menentukan ayah dari anak yang dikandung sang istri, merupakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 23-24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami.
sekian jawaban dari kelompok kami. Jika ada yang tidak jelas, boleh dipertanyakan lagi. Apakah sudah jelas? Baiklah, apabila tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat hapus sebelum membuat. Baiklah anak semuanya, untuk diskusi kelompok dan presentasi sudah selesai ya. Tadi dari kalian semua sudah menyampaikan materi dengan bagus ya. Presentasinya juga sudah aktif, ada pertanyaan ya, dan jawaban dari setiap kelompok juga sudah sangat baik ya. Untuk selanjutnya kita akan ulas materi yang sudah kalian sampaikan tadi di depan. Hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental atau moral. Hadis tentang khuliqatil mar'atu min tinah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bermakna kiasan. Tulang rusuk melindungi jantung atau jantung melindungi tulang rusuk? Tulang rusuk yang melindungi jantung. Perempuan itu tulang rusuk, laki-laki itu jantung. Maka perempuan yang melindungi laki-laki. Makanya dalam Quran disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Baiklah anak semuanya, kita sudah melihat ulasan materi ya. Nah, ulasan materi yang sudah kalian diskusikan tadi ya, akan evaluasi dulu ya. Ya tentunya dari ya. Silakan kalian kerjakan, soalnya ibu beri kesempatan 4 menit ya. Cukup ya 4 menit untuk mengerjakan soal. Silakan. Oke, anak semuanya sudah selesai? Ya, baiklah. Kalau sudah, silakan tukar dulu lembar kerjanya dengan kawan di sebelahnya untuk saling mengoreksi. Ya, silakan buka. Kalau sudah, Ibu minta soal nomor 1 bacakan. Kevin. Seorang pemuda berusia 27 tahun punya keinginan besar untuk menikah, tetapi secara ekonomi kondisinya belum memadai. Agar selamat dari perbuatan dosa, sebaiknya pemuda tersebut jawabannya debut. Jawabannya berpuasa untuk meredam nafsu sambil mengumpulkan materi. Ya, ada yang menjawab selain D? Ya, semuanya menjawab D ya, yang benar. Ada berapa yang kumpulkan? Oh, dikumpulkan. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, kita sudah melakukan evaluasi dengan berikutnya materi pelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Kardian Karan ya, silakan Kardian. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 tentang pernikahan sebagai sarana melahirkan banyak keturunan. Yang kedua, Quran surat An-Nur ayat 32 dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Yang ketiga, Quran surah Ar-Rum ayat 21 pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang. Keempat, Quran surat An-Nahl
ayat 72, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Yang kelima, Quran Surah Az-Zariyat ayat 49, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Yang keenam, pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikut kesimpulan kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana anak-anak? Pada hari ini belajarnya menyenangkan? Menyenangkan ya, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak semuanya, untuk materi hari ini silahkan nanti kalian cari lagi referensinya di rumah ya, bisa melalui sumber-sumber belajar yang lainnya. Jadi tidak hanya terpaku kepada materi yang ibu berikan di sekolah atau di kelas ya. Baiklah, dengan demikian kita akan akhiri materi kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran uji kinerja yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.